Dan kita akan banyak sekali bicara soal makroekonomi. Jadi, selamat. Jujur nih ya, waktu Selat Hormuz ditutup itu gue khawatir banget, gue takut banget, gue anxiety parah. Asli, beneran, nggak bohong. Karena di bayangan gue kalau krisis energi atau krisis BBM terjadi di masa itu, selesai negara ini, Pak. We are doomed. Semua pilar ekonomi yang menopang negara ini pasti runtuh seketika. Itu akan mengantarkan Indonesia di krisis yang panjang dan sangat memberatkan. Dan kalau situasi itu terjadi, jelas yang paling rugi adalah masyarakat kecil gitu. Semakin lemah masyarakatnya, semakin besar pula kerugiannya. Nah, kenapa kekhawatiran itu muncul? Karena kalau waktu itu krisis energi terjadi, maka krisis energi itu terjadi berbarengan dengan musim lebaran di Indonesia. Yang kita ketahui, momentum lebaran adalah momen di mana Indonesia mencapai titik tertinggi mobilitas transportasi di dalam 1 tahun, teman-teman. Lebaran itu, teman-teman, selalu melahirkan yang namanya shock demand. Ya, karena di momen lebaran, transaksi ekonomi itu naik. Volume ekonomi itu naik, konsumsi itu naik, orang-orang belanja, orang-orang mudik, orang-orang ngirim duit, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ini bisa dimanfaatkan sebagai booster ekonomi. Karena seperti yang kita ketahui, konsumsi di Indonesia itu menyumbang lebih dari 50% dari GDP kita. Artinya perannya sangat krusial, teman-teman. Kayak gue bilang tadi, bisa jadi booster ekonomi. Tapi booster ekonomi ini bisa berubah jadi killer ekonomi kalau backbone paling penting dalam semua kegiatan ekonomi tadi hancur. Backbone tersebut tak lain tak bukan adalah distribusi. Dan yang jadi nyawa dari sebuah distribusi jelas transportasi. Nah, lu bisa bayangin kalau BBM kolaps di momen kayak gitu, distribusi pasti jadi sektor yang paling pertama lumpuh, ya kan? Kalau distribusi lumpuh, maka logistik mahal, pengiriman tidak bisa dilakukan, orang tidak bisa mudik, sehingga demand yang tinggi tadi tidak bisa dipenuhi dengan supply. Artinya apa? Artinya Indonesia berada di situasi yang sangat buruk.